Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video aku kali ini, aku akan membuat kue kering. Nah, kue kering kali ini aku akan membuat nastar. Kayaknya kalau nastar ini hampir semua orang suka dengan nastar karena ini adalah salah satu kue kering favorit. Kayaknya kalau setiap hari raya kue nastar ini hampir selalu ada di meja kalian, di meja rumah kalian masing-masing. Nah, nastar aku kali ini bener-bener enak banget dan lumer banget. Buat kalian yang penasaran, stay tune terus video aku sampai habis. Oke teman-teman, di sini adalah bahan-bahan untuk kita ngebuat nastarnya. Bahan-bahannya ini cukup simple dan gampang banget untuk teman-teman temukan. Yang pertama di sini aku menggunakan margarin. Margarin ini beratnya 900 gram. Mereknya terserah, bebas teman-teman mau menggunakan apa aja boleh. Banyak merek-merek margarin yang lain yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian aku menggunakan 2 macam butter. Ini yang pertama 500 gram butter, aku menggunakan room butter. Kemudian yang 400 gram yang di sebelahnya yang lebih sedikit, aku menggunakan merek Corman. Oke, jadi timbangannya sama, margarinnya 900, unsalted butternya juga 900. Kemudian ada 15 butir kuning telur. Aku menggunakan kuning telurnya aja ya teman-teman. Nah, kemudian ada 2 sendok makan tepung maizena atau setara dengan 50 gram. Kemudian 100 gram susu bubuk, aku menggunakan merek Denkau. Kemudian ada juga tepung segitiga biru, tepung protein sedang, kurang lebih 2 kilo. Dan yang terakhir 300 gram gula pasir. Nah, di sini juga aku menyiapkan isian nanas yang udah aku bundar-bundarin, udah aku lingkerin. Jadi udah aku porsi-porsiin supaya nanti lebih gampang ya teman-teman. By the way, buat kalian yang penasaran gimana cara ngebuat nastar supaya hasilnya seperti ini dan gampang dibuletin dan rasanya juga enak, kalian bisa cek nanti di video aku sebelumnya ya. Nah, kita akan lanjut kepada cara membuatnya. Cara membuatnya ini simple dan gampang banget. Gak usah pakai ribet. Yang pertama masukin semua margarin dan butternya. Oke, yang kormannya kita masukin aja semuanya jadi satu. Oke, kemudian kita akan aduk menggunakan mixer. Kalian mau menggunakan spatula ataupun balon whisk juga boleh. Kalau di sini aku menggunakan mixer sebentar aja, cuman sampai mereka tercampur gitu aja, nggak usah lama-lama. Kita masukin kuning telur, gula halus, kemudian kita aduk lagi. Aduknya menggunakan mixer kecepatan rendah, jangan kecepatan tinggi, sampai mereka asal tercampur aja, nggak perlu sampai yang diaduk berlama-lama. Kemudian kita masukin susu bubuk dan tepung maizena. Nah, setelah itu kita aduk lagi sampai tercampur sebentar aja. Pokoknya pengadukannya sebentar-sebentar aja, nggak usah terlalu lama, supaya nanti dia nggak melebar atau melebar saat dibakar ya teman-teman. Nah, sorry banget teman-teman, ini tadi nggak ke-shoot saat aku masukin tepung terigunya. Jadi ini prosesnya adalah aku bagi 2 dulu. Biasanya akan aku bagi 2 dulu karena ini aku membuat resep yang lebih banyak. Jadi aku bagi 2 dulu, kemudian aku masukin tepung terigunya. Nah, ini adalah tepung terigu yang udah aku masukin. Jadi menteganya tadi aku bagi jadi 2, kemudian tepung terigunya aku masukin 1 kilo. Nah, adonannya jadinya seperti ini. Biasanya kalau udah agak banyak aku akan uleni juga dengan tangan, tapi pastikan tangan teman-teman juga bersih ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap cara membulatkannya. Biasanya aku akan takar, atau boleh juga teman-teman langsung kalau punya timbangan digital, kalian boleh juga timbang, tapi di sini aku menggunakan takaran sendok kayak gini. Nah, kemudian kita bulatkan. Setelah itu kita pipihkan gitu.
Kemudian masukin, letakkan di atasnya selai nanas yang udah kita buat. Kemudian bulatkan lagi. Ini adonannya bener-bener gampang dibentuk tuh teman-teman, lihat. Ini bener-bener enak banget ngebentuknya, nggak susah. Karena adonannya itu bener-bener enak untuk kita bentuk. Kita ulangin sekali lagi. Kita buat, kita bulat-bulatkan. Kemudian pipihkan. Kemudian tambahkan di atasnya selai nanas yang udah kita buat. Oke. Kita bundar. Kita buat menjadi bulat. Oke teman-teman, kita akan buat semuanya. Nah, ini adalah adonan atau nastarnya yang udah aku bulet-buletin. Jadi aku menggunakan loyang ukuran 60 kali 40, 60. Ini aku langsung buat sekali besar karena ini aku ngebuat resepnya agak banyak. Kalau kalian pengen buat sedikit, kalian bisa bagi resepnya jadi 3 atau menjadi 6 resep juga boleh ya teman-teman. Nih, ini udah aku bener-benerin semua. Sekarang akan aku panggang. Oke teman-teman, ini akan aku panggang di api sedang kurang lebih sekitar 25 menit sampai matang ya. Kita panggang sampai matang di api sedang. Nah, sambil menunggu kita akan buat bahan olesannya dulu. Di sini aku menggunakan 5 butir telur dan aku tambahkan dengan 5 sendok makan minyak sayur, kemudian 5 sendok makan susu kental manis. Jadi perbandingannya adalah 1:1 ya teman-teman, 1:1. Oke, kita aduk aja sampai semuanya rata. Kita aduk sampai rata. Nah, kemudian aku akan tambahkan pewarna kuning telur supaya warnanya lebih cantik. Oke. Kita aduk. Oke, kita aduk. Jadi nah, ini warnanya udah bener-bener kayak kuning telur, warnanya udah cantik banget. Oke teman-teman, ini yang udah mateng kue keringnya. Setelah matang dan teman-teman sudah dinginkan, udah suhu ruang, baru kita oles seperti ini. Nah, kita oles 1 lapis. Jadi ini tipsnya adalah supaya kue kering ini glowing teman-teman. Jadi ini harus kita lapis atau kita oles itu sampai 3 kali. Jadi ketika teman-teman oles lapisan pertama, teman-teman diemin dulu sampai kering, kemudian kita timpa lagi lapisan kedua, kita oles, biarkan juga sampai kering, kemudian kita oles lagi lapisan ketiga, baru setelah itu kita bakar. Jadi jangan teman-teman oles lapisan pertama kemudian bakar lapisan kedua atau bakar, enggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi lapisan pertama kering, lapisan kedua kering, lapisan ketiga barulah kita bakar. Nah teman-teman, setelah kalian oles lapisan ketiga, kemudian kalian bakar menggunakan api sedang cenderung kecil selama 10 menit. Oke teman-teman, ini adalah kondisi yang udah aku bakar selama kurang lebih 10 menit. Hasilnya benar-benar glowing banget. Dan sorry ini agak bayang karena ini udah malam teman-teman, ini udah tengah malam. Tuh, karena hari ini memang aku buat nastar banyak untuk pesanan dan untuk keluarga juga di rumah. Hasilnya benar-benar bagus banget dan setelah ini aku akan langsung toplesin ya teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah kondisi yang udah aku toplesin dan udah aku kap-kapin seperti ini. Jadi hasil jadinya itu kurang lebih sekitar 6 kilo ya teman-teman. Ini bener-bener banyak banget. Sekali aku bikin itu untuk 6 kilo dan ini bener-bener cantik banget dan rasanya tuh juga juara banget teman-teman. Ini bisa dibilang ya nastar premium gitu ya teman-teman. Kalian lihat ini warnanya bener-bener cantik banget dan menggugah selera banget.
Makasih buat kalian semua yang udah nonton video aku. Semoga video aku ini menginspirasi buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru aku selanjutnya. Bye bye, see you next video.